Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius. Arti hadirmu Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, tentang apa yang dia rasain, mungkin tentang interaksi kamu sama dia selama ini, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Clarify the truth. Crosswatcher Sagittarius. The truth. Crosswatcher Sagittarius. Darling angels, clarify, please clarify. The truth. Crosswatcher Sagittarius. Clarify, please clarify. Energy. Okay, stop. Oke, dia pilih kartunya sendiri. My life is not as together as it seems. Hidup saya tuh nggak sama seperti yang terlihat ketika bersamamu atau saat kamu lihat aku gitu. Banyak yang berubah ya dalam hidup dia. Mungkin juga dia nggak merefleksikan siapa dia sebenarnya di sini. Kamu mungkin ngelihat dia di sisi yang lain, bukan sisinya dia begitu. Bisa tentang ada keraguan atau gejolak dalam dirinya dan lebih terlihat hal negatif dalam dirinya yang kamu lihat begitu, yang kamu baca dari tindakan dia. Tapi sebenarnya dia berbeda begitu. Oke, bisa dia kelihatan pemarah, kebingungan begitu dengan perasaan dia, isu dalam diri dia, tapi reflection dia ke kamu tuh beda banget. You know, you and I were too young. Kamu sama aku itu mungkin masih sama-sama muda, bisa usia yang muda, sehingga masih meledak emosi. Bisa juga tentang jiwa muda ya. Dua orang yang bersama dengan jiwa mudanya belum berproses di sana atau ada perbedaan spirituality. Dia mungkin terlihat tidak dewasa, penuh drama begitu, sehingga cukup meledak-ledak. Oke. Dan di sini ada the timing just wasn't right for us. Waktunya yang gak tepat untuk kita. Dia banyak isu belum selesai dan kamu hadir dalam hidup dia. Dan itu seperti kamu harus bertanggung jawab untuk semua trauma bonding yang terjadi di masa lalunya. Bisa juga dia belum move on dari seseorang. Dan seperti kamu harus bertanggung jawab kena imbasnya begitu. Oke. Jadi situasi yang membingungkan ya dari yang kamu tangkap begitu tentang dia. Dia ini sebenarnya maunya apa gitu. Kenapa emosional, lose control, dengan banyak drama, kelihatannya childish. Itu
reflection dari isu yang ada dalam dirinya yang belum selesai, unfinished business ya. Dan itu sangat mempengaruhi koneksi kamu sama dia, karena kamu melihat sosok yang seperti membingungkan kamu dan gak bisa kamu terima itu, gitu. Yang tiba-tiba minta putus, tiba-tiba minta berpisah, tiba-tiba bergejolak, marah-marah, gak jelas gitu. Kamu bingung gitu, ini dia maunya apa sebenarnya? Sebenarnya apa yang terjadi gitu, kamu bingung dengan situasi dia. So mungkin ya dia butuh orang lain gitu jadi pendengar, tapi itu stuck gitu dalam diri dia. Banyak orang punya trauma bonding dan itu merefleksikan karakter dia, cara dia menjalani hidup, cara dia berinteraksi dengan orang lain, dan ini sangat membingungkan begitu. Oke. Bisa juga ada ketakutannya, dia terlalu tersabotase dengan ketakutan dia karena trauma bonding di masa lalu, dan seperti kamu membaca dia dengan akhirnya menimbulkan judging atau judgment yang negatif tentang dia, begitu. Bottom of the deck, I feel you leaving me behind. Aku ngerasa kamu ninggalin aku di belakang, karena kamu ngerasa bahwa ini bukan orang yang tepat untuk kamu gitu, karena kamu tidak bisa bersama dengan seseorang yang labil, yang penuh drama, begitu. Kamu ngerasa wasting time untuk dealing dengan seseorang yang gak jelas gitu. Gak jelas dia maunya apa, gak jelas dia maunya apa untuk di treatment begitu, dan ya jadinya hubungan seperti ada di frekuensi yang rendah, sering sekali bertengkar karena misunderstood ya, and then sulit sekali untuk dipahami begitu untuk sisi dia sebenarnya menginginkan apa yang dia cari begitu, dan ini benar-benar menguras kamu gitu, menguras perasaanmu, menguras pikiranmu. Mungkin kamu sering gak tidur malam karena kamu ngerasa apa yang harus kamu lakukan, menerka-nerka tindakan dia selanjutnya yang gak jelas begitu. Biasanya ini terjadi di karakter-karakter orang yang punya banyak unfinished business, yang punya trauma bonding, ataupun belum selesai urusannya atau unfinished business. Oke, so kita lihat energi kamu di bulan Agustus. Energi Sagittarius di Agustus. I think like seorang yang butuh didengarkan sebenarnya, yang bisa menjernihkan dia begitu. Clarity tentang kekusutan dalam hidup dia tuh kusut banget gitu. Kadang-kadang kita bilang itu orang drama banget gitu, padahal dia sedang mengurai situasi kusut yang dia hadapi, dan itu butuh attention ya, harus menguras attention seseorang yang dealing dengan dia, dan itu yang kamu rasain. Hal-hal yang kecil dibesar-besarkan begitu, itu melelahkan banget. Energi Sagittarius Agustus 2023, clarify please. Sagittarius energi Agustus 2023, clarify please. Thank you my darling angels, thank you. Ouch. Thank you. Okay, Sagittarius Cornucopian. Okay. Cornucopian ini seperti kelimpahan. Kelimpahan yang kamu rasain. Kamu mungkin fokus dengan bisnis, karir di Agustus, lebih produktif, lebih fokus, punya attraction juga yang sangat kuat dengan kemakmuranmu, dengan kelimpahanmu,
Dan ini jelas sekali kamu tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang drama, yang nggak produktif gitu, yang juga tidak serve begitu untuk kamu. Ya, secara pekerjaan di sini banyak ide-ide kreatif yang mendatangkan kemakmuran dalam perjalananmu. Bisa bisnismu yang sedang bagus, jadi kamu fokus ke bisnismu, atau karirmu lagi bagus-bagus banget ya, jadi ya itu yang jadi fokusmu daripada harus investment time di situasi yang gak jelas begitu. Nah, situasi ini yang membuat kamu jadi lebih pasif dengan dia, jadi kurang attention dengan dia. Semakin kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu, semakin dia merasa bergejolak di sana dan menimbulkan drama-drama, dan kamu capek gitu ngadepin dia. But secara kemakmuran di sini wealthy ya, cukup ada pemenuhan, kelimpahan, dan ya mungkin kamu sangat sibuk di Agustus ini, and heavy, berat banget ya. Terasa begitu melelahkan ketika kamu bekerja, ketika kamu fokus dengan kemakmuranmu, material things di sini. Tapi kamu dealing dengan pasangan yang gak support, yang gak motivasi diri kamu untuk jauh lebih baik begitu. Kamu punya ekspektasi mungkin dealing dengan seseorang untuk support kamu, tapi yang kamu dapatkan adalah masalah yang terjadi konflik antara kamu dan dia. Dan I don't know, like in heavy, sini kamu membandingkan tentang diri kamu ketika kamu sendiri dan diri kamu ketika bersama dengan dia. Terasa lebih nyaman sendiri, kayak kamu sebenarnya bisa motivasi diri kamu untuk lebih maju dalam kehidupan, dalam semua perbaikan yang harus kamu lakukan setiap waktu. Ketika ada dia, seperti masalah yang tidak ada jadi ada, timbul semuanya. Kamu ngerasa better kamu sendiri. Kamu ngerasa tidak berguna gitu, punya koneksi yang hanya buat kusut hidup kamu gitu. Terlihat kamu gak punya gitu, untuk empati ya, untuk ngerasain apa yang dia rasain. Terlihat kamu begitu cuek, terlihat kamu akhirnya buat decision untuk mana yang harus kamu prioritaskan, mana yang enggak begitu. Dan dia masuk di sesuatu yang gak kamu prioritaskan pada akhirnya, karena kamu gak mau untuk investment time ke hal-hal yang drama begitu. Ya, I know. So this is about a good energy for you, karena kamu sudah bisa membedakan ini drama, ini bukan, ini produktif atau enggak gitu. Kamu tahu bagaimana menginvestasikan waktu kamu ke hal-hal yang tepat di sini. And rejuvenation, saya melihat di sini kamu seperti mengakhiri hubungan atau jaga jarak atau menjauh dari dia, karena menurut kamu ini menghabiskan banyak energi. So, mengistirahatkan diri untuk koneksi dengan orang-orang yang butuh attention, butuh apa ya, like more than attention begitu, kayak menguras perasaanmu, menguras pikiranmu. Kamu sepertinya off dulu gitu. Jadi mungkin di Agustus kamu jauh lebih terlihat fokus dengan pekerjaan kamu, fokus pada hal-hal yang berhasil, dan mengistirahatkan semua koneksi-koneksi yang nggak penting, yang ya menurut kamu itu nggak prioritas, karena tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian di sana, karena situasi ditimbulkan dengan drama-drama yang nggak jelas gitu. Kamu lebih banyak sendiri bekerja, and then waktumu bagus banget untuk kemakmuranmu di sini, karena ya memang sedang dalam kelimpahan. Justru ketika itu kamu butuh support dia, tapi dia hanya menghabiskan waktu kamu di hal-hal yang menurut kamu itu tidak produktif begitu. Saya ngelihat Sagittarius di Agustus lebih fokus kepada hal-hal yang dia prioritaskan, terutama tentang pekerjaan dan bisnis yang menguras
kreativitas kamu, tapi itu mendatangkan hasil begitu. Bottom of the deck, this is about angel of love, so this is about love ya, tapi kamu off sih, kayak nggak tertarik, kamu nggak tertarik, nggak minat di sana untuk saat ini di Agustus, kayak kayak I don't want to spend my time to something useless. I don't want to spend my time to something unproductive. This is unbelievable to someone who do foolish gitu loh. Kamu ngerasa bahwa gue nggak mau ngabisin waktu di hal-hal yang bodoh begitu. Even gue cinta tapi no gitu, kayak kamu I think like this is a good character from you, karena kamu sangat tahu bagaimana menginvestasikan waktu kamu di hal yang tepat. Even kamu juga mencintai dia, tapi kamu ngerasa no, tidak, saya tidak mau habiskan waktu saya di hal-hal yang drama begitu. Oke, so terlihat di sini kamu sangat careless, kamu pasif, kamu off dengan dia. Beberapa mungkin mengakhiri koneksi karena ngerasa nggak serve untuk kamu jalani. Oke. Itu energi kamu. Kita lihat arti hadir kamu, arti hadir Sagittarius, arti hadir Sagittarius. Darling angels, clarify please, arti hadir Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Agustus 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Thank you. Energi pertama, baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck ya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. This is for your connection. Okay. The word, the wheel, I see. The temperance. Ada rasa cinta kamu sama dia, strong connection. I know this is your energy di Agustus. This is about you. So the wheel energy kamu seperti jaga jarak, pelajaran kehidupan. Kamu masuk di sekolah kehidupan tentang belajar memahami orang lain. Masuk sekolah ya, jadi kita nggak pernah habis untuk masuk sekolah. Kenapa kamu bisa ketemu dengan dia? Karena kalian satu frekuensi, sedang mencari seseorang yang layak untuk di samping kamu, and then support kamu, and then growing old ya. But the wheel juga bisa tentang belajar memahami orang lain yang sedang butuh jalan keluar. Because di sini the word energy, kamu sudah berhasil untuk lulus dari pelajaran kehidupan yang dia sedang jalani sih. Jadi kayak kamu udah ada di level dimana kamu memahami bagaimana hubungan itu harus dengan dewasa. Mungkin kamu udah lulus di sana, mungkin kamu juga udah lewati fase yang dia lewati, karena kamu sudah punya kemampuan itu, jadi kamu dipertemukan sama dia. Oke. Memahami orang lain itu nggak mudah. Merasakan apa yang dirasain orang lain itu memang melelahkan begitu. Berpikir tentang apa yang dipikirkan orang lain, membaca pikiran dan perasaan orang lain, merasakannya, merasapinya, itu nggak mudah. I know. It's the war energy, like kamu ngerasa beda alam, beda dunia sama dia begitu, karena nggak satu frekuensi untuk bagaimana dewasa menjalani hidup begitu. Tapi kalian punya rasa cinta yang sama. Di sini angel of love ya, Archangel Raphael mempertemukan kalian, or whatever you believe in your religious ya, recalling untuk mencintai. Karena kamu mungkin harus belajar memahami orang lain, karena tidak semua orang bisa memahami hidup dengan mencintai orang lain di cara yang dewasa. So itu kelas kehidupan yang sedang kamu hadir di kelas itu gitu loh. The universe membawa kamu pada sekolah di level itu. I don't know, like kamu sangat beruntung ya, karena kamu sudah dewasa di
cara kamu berpikir, cara kamu merasakan bagaimana hubungan yang harus dibangun gitu. Kamu udah punya kesadaran di sana, tercerahkan di sana, dan sudah lulus ya, karena kamu udah lulus, kamu dikasih project dari the universe untuk buat dia juga menyadarkan dia untuk hal yang sudah pernah kamu jalani. Jadi kamu ini senior ya, jadi udah paham, oh ini perasaan gue aja, oh ini pikiran gue aja gitu, dengan koneksi dengan orang lain begitu, terutama tentang hubungan asmara. Nah dia belum ada di level itu. Jadi mungkin proyeknya adalah kamu belajar memahami orang lain untuk mencerahkan perjalanan orang lain yang ada di samping kamu, yang dealing dengan kamu. Okay. I think like this is a good for you, karena kamu seperti guidance ya, yang terbuka untuk dia, seperti buku yang terbuka untuk dia agar dia belajar dari kamu. You know, you are the books for someone to learn and listen. So it's a good, you have a high energy for a connection. Okay. Taurus energy, Sagittarius energy. This is you, to be you. Jadi kayak kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu cukup lama. Hubungannya datang dan pergi tanpa pembelajaran, morality, nilai-nilai religius. Itu tidak dia pahami dan dia resapi. Jadi gimana dong? Dia seseorang yang ketika ada masalah koneksi dia dengan seseorang yang dia cintai akan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Selesai di situ dan tidak ada pembelajaran di sana. Hubungannya datang dan pergi. Ketika adanya kamu, dunianya terbuka. Like you know what, kita punya dunia yang bisa kita bangun dengan semua karya kita ada di pikiran. Itulah dunia kita, pikiran kita. So kamu sudah punya struktur yang bagus tentang duniamu, yaitu morality dan nilai-nilai religius. Kamu udah bisa membedakan salah dan benar, bagaimana kapan harus tegas sesuai dengan nilai-nilai morality, nilai-nilai religius. Dia belum. Di sini seperti the Hierophant energy. Dengan kehadiran kamu, dia memahami bahwa ada aturan alam semesta toh. Oke. Jadi kalau saya berbuat jahat, saya akan menuai hal jahat gitu. Ada nilai morality begitu. Kita harus punya rasa kemanusiaan untuk merasakan, memahami orang lain begitu. Oke. Itu disadari saat ketemu kamu. Dunia di sini yang terbuka tentang nilai-nilai morality dan religius. Disadari banget, oke. Ternyata ada hukum alam semesta loh, gitu. Ternyata ada hukum aturan yang memagari kita gitu. Kita tuh dipagari dengan morality dan nilai-nilai religius. Selama ini mungkin dia sesuka-sukanya dia, nggak ada aturan dalam hidup dia. Kebebasan tanpa batas dan akhirnya merusak jiwanya, mentalnya, isunya yang membuat dia semakin kusut melihat kehidupan dan memaknainya dengan belajar. Dia gagal di situ, nggak pernah dapat pencerahan itu gitu. Dan ketika sama kamu seperti buku yang terbuka untuk dia. Dia sadar bahwa hidup ini ada yang mengatur gitu dan ada aturannya. Nggak berjalan begitu aja, pergi dan datang tanpa belajar di sana. Oke. The Hierophant juga bisa tentang
formation, seseorang yang merubah jalannya ke arah yang morality, nilai-nilai religius. Jadi perubahan hidup dia itu terjadi ada saat kamu ada. Tadinya mungkin dia nggak suka berdoa. Tadinya mungkin dia ngerasa, oh nggak ada Tuhan itu, mana nggak ada, the universe itu mana gitu, unfaithful. Jadi dia sadar gitu dengan kehadiran kamu. Oke, sekali lagi kamu adalah buku yang terbuka untuk dia belajar. And then Eight of Cups di sini gagal belajar, gagal memahami, bukan gagal belajar, memahami. Belajar pasti ada gagal memahami, ada yang berhasil memahami, ya enggak? Makanya kita ada yang kalau sekolah ada yang tinggal kelas karena nggak memahami, ya kan? So dia gagal memahami tentang cinta di sini. Yang dia tahu mencintai adalah menerima cinta, menerima kasih sayang, menerima attention. Dan caranya untuk menerima kasih sayang dan cinta adalah dengan dramanya dia. Nah, itu yang gagal paham. Oke. Dan kamu tinggalin dia karena kamu give up. Dan disitulah dia menyesal. Kenapa dia bertindak childish? Tapi apakah dia memahami itu harus dirubah cara dia menjalani hidup? Tidak sama sekali. Sampai di situ aja. Jadi ada banyak orang yang kenapa dia nggak naik kelas kehidupan? Kenapa hidupnya kusut? Ya karena itu dia nggak. Oh ya kenapa pasangan saya tinggalin saya ya? Apa yang harus saya benahi? Itu dia nggak dapet esensinya di situ. Yang dia tahu kamu tinggalin dia. That's it. Kamu pergi. Okay. Nine of Pentacles. Sendiri. Disalahkan kamu. Dan dia ngerasa hidup sendiri tanpa kamu jauh lebih nyaman. Menolak belajar. Akhirnya dia masuk di kelas yang sama. Hubungannya datang dan pergi. Never ending. Orang datang masuk keluar dalam hidup dia gitu aja. Tanpa ada pembelajaran di sana. Nah itu makanya jadilah kusut dan banyak isu yang menyalahkan orang lain. Oh nggak ada orang yang mencintai saya gitu, nggak. Orang ini jahat. Nah dia bisa tuh mendetailkan kekurangan orang lain dan menyalahkan orang lain. Dia ada di fase itu. Makanya di sini you and I were too young. Dia ngerasa kita dua ini meledak-ledak loh. Kita berdua saling mencintai tapi kita nggak cocok gitu, nggak kompatibel. Yang dia salahin kamu. Kenapa dia bereaksi drama? Ya karena kamu gitu, dia salahin kamu lagi. Dan di sini ada timing just wasn't right for us. Dia ngerasa bahwa oh better gue single. Mungkin gue nggak cocok sama lu, nggak kompatibel sama lu. Dan lu nggak tepat aja datang di saat gue yang masih nyaman dengan single gue. Nah dia belajarnya di situ, dia nggak melihat gitu bahwa kamu tuh buku yang terbuka untuk dia belajar. Kamu mau ngomong apapun sampai berbuih-buih, dia nggak akan dengar. Dan dia bukan nggak dengar, dia dengar tapi nggak pahami itu gitu esensi dari pesanmu. Jadi kamu capek, makanya kamu ngerasa kayaknya bukan frekuensi gue gitu, mungkin kamu ngerasa gitu. Dan di sini ada my life is not as together it's a theme. So sebenarnya gue sedih gitu lu pergi tinggalin gue Sagittarius, tapi gue bingung mengekspresikannya gitu. Mungkin lu lihat gue banyak drama, mungkin lu lihat gue suka nyalahin lu, mungkin gue nggak buat lu bahagia. Ya kan kita beda. Dia mulai mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain. Ya, gagal naik kelas lah kalau menurut saya. Oke, dan di sini ada I feel you leaving me behind ya. Akhirnya kamu tinggalin dia ya. Meskipun ini ada rasa cinta di antara kamu dan dia, the Temperance energy. Dia nggak mengapresiasi
uh, kehadiranmu dengan hal yang bisa dilihat di sudut yang positif begitu. Karena dia terpola dengan karakter dia yang sudah terbentuk dengan menyalahkanmu, dengan mencari-cari kesalahan yang bisa membenarkan dia di sini. Kalau menurut saya misunderstood ya, gagal paham gitu dari dia. So ya dia cinta dengan kamu. Kalau kamu tanya dia cinta dengan saya, iya, tapi orang yang punya hati yang batu, pikiran yang batu, sehingga harus dengan keras begitu dididik. Karena kan ada orang yang dididik oleh semesta itu dengan cara yang lembut, sudah paham, dengan cara yang halus, sedikit kasar, sudah paham. Dia ini harus dengan badai gitu, harus dengan chaos baru dia mau belajar. Selama belum ada badai dalam hidup dia, keakuan diri atau egonya terus diutamakan. Makanya dia terlihat seperti punya hati batu, kepala batu begitu. Jadi mesti ada situasi chaos yang akhirnya dia stop dan mau belajar melihat dirinya kembali. Nah itu beda frekuensi. Arti hadir kamu, dia cinta sama kamu. The sun and energy. Saya seorang yang mudah sekali menyesal. Jadi dia kalau ngelakuin sesuatu tuh meledak dulu baru mikir. Yang penting meledak dulu. Kalau egonya kesenggol, meledak dulu. Baru dia lihat, oh ya ini gara-gara saya nih, kayaknya saya yang terlalu egois. Jadi tipenya gitu, salah benar ngomong dulu, nggak dipikir, nggak dicerna. Jadi kalau makan itu langsung ditelan, nggak digigit, nggak diproses di mulut dulu, langsung ditelan. Oke, so akhirnya menimbulkan penyesalan. Beberapa dealing dengan twin flame, Six of Cups di sini. Cinta yang kuat, strong connection antara kamu dan dia. Dia sadari, tercerahkan di sini. Betapa kamu seseorang yang dewasa, penuh cinta, kasih sayang, berusaha untuk mengarahkan dia ke kehidupan yang lebih positif, yang lebih memotivasi untuk kemajuan mentalitas dia. Disadari ketika kamu pergi. Ya dia, I don't know, seorang yang sedang menyesal kehilangan kamu. Menurut dia ini hubungan belum berakhir, belum sama sekali. Dia masih berharap ada kesempatan untuk nunjukin ke kamu bahwa dia berubah. Mau jadi dewasa di sini. The sun energy, dia bisa melihat akhirnya bahwa dia lagi belajar untuk bersyukur, jangan selalu mengeluh. Bersyukur ada yang mencintai dia dan mau membawa dia pada hal yang positif. Bersyukur tentang kehadiran seseorang yang punya niat baik sama dia. Bersyukur tentang cinta yang kamu miliki, karena gimana cara ngomongnya ya, dia tahu dia nggak akan ketemu seseorang yang seperti kamu lagi untuk masa depan. Dia nggak akan ketemu orang yang seperti kamu lagi, yang benar-benar dewasa dan mau membimbing dia dengan tulus, dengan cinta, yang jujur, untuk mencintai tanpa ada manipulasi sama sekali. Setelah kamu pergi, dia benar-benar tahu
kehadiranmu itu niatmu baik sekali untuk mendewasakan dia, menyadarkan dia bahwa hidup itu butuh keputusan untuk jadi dewasa. Hidup itu dalam perjalanan kita butuh pendewasaan diri. Hidup itu berjalan harus butuh kesabaran, butuh perubahan, butuh visi yang jelas untuk menjalaninya. Mau jadi apa gitu kita nanti, manusianya mau jadi apa, bermanfaat atau enggak untuk orang lain, bermanfaat enggak buat diri sendiri, jangan hanya merusak diri sendiri dengan keakuan diri. Itu tuh dia taunya dari kamu, dan itu baru dia sadari ketika kamu udah tinggalin dia. Mungkin menurut kamu hubungan ini sudah berakhir, menurut dia belum. Karena dia ingin memulihkan hubungan. Ini seorang yang inner child-nya terluka. Ya, childhood trauma bonding. Dibesarkan tanpa seorang ibu. Ibu itu melambangkan cinta kasih sayang, kebaikan, kesabaran, ketulusan, cinta yang tulus. Itu lambangnya ibu, Mother Earth. Memaafkan. Itu dia sadari dari kamu, terutama tentang cinta yang tulus di sini. Bertahan untuk seseorang yang mencintai dengan tulus. Dia belajar dari kamu, dia dapatnya dari kamu. Makanya the will di sini, sih. Kalian berdua sama-sama belajar tentang ini ya, koneksi cinta kasih dua orang. So yeah. I feel you leaving me behind. Dia rasa kamu udah tinggalin dia. Kamu gak akan kembali. Karena dia sangat mengecewakanmu. Dia tahu itu pada akhirnya. Banyak perenungan ya setelah kamu pergi. Banyak hal yang dia renungkan. Bottom of the deck, Six of Wands di sini. Kamu menangin diri kamu. Hal-hal yang tidak produktif, yang buang waktu, kamu tinggalkan. Kamu perjuangkan apa yang layak atau serve untuk kamu. Menangkan. So akhirnya kamu, skala prioritasnya ini aku suka banget sama orang-orang yang tahu ini prioritas gue nih. Yang bising-bising, yang drama-drama, oh my god. Menguras energi, enggak gitu. Kamu tegas. Kamu punya sikap tegas di situ, itu yang aku suka banget dari Sagittarius yang resonate ya. Tegas banget, oh ya ini drama, aduh capek banget dengan drama. Energi dari Five of Pentacles, kamu ngerasa beda. Gak ada impactnya kamu sama dia menurut kamu ya. Kamu ngerasa gak kompatibel sama dia. Melelahkan untuk menyaring angin ya, sama kayak kamu lagi menjaring angin, sangat melelahkan, gak ada hasilnya. Dan di sini seperti Page of Swords ya, jadi kayak kamu ngerasa setelah kamu detailkan, kamu ngerasa kamu harus bersikap tegas untuk kehidupanmu yang layak ingin kamu jalani. So meskipun kalian saling mencintai, itu enggak guarantee untuk diteruskan gitu kalau menurut kamu. Kayak clear banget di pikiranmu, clear banget bahwa ini enggak layak kamu jalani. It's good ya kalau menurut saya. And then the moon di sini terlalu banyak hal-hal yang
di kedalaman dia kamu nggak bisa bantu untuk menyelesaikannya, karena ini inner child ya, kayak broken child ya, kayak anak yang sudah merasakan luka dari kecil, terutama saat dia kehilangan figur ibu. Itu dia dididik mungkin dengan seorang ayah yang keras begitu, sehingga memahami, mengekspresikan cinta itu dengan gaya metal gitu, dengan arogansi di sini. Oke, so memang kalau kita punya pasangan tuh kita harus tahu ini dia ini punya trauma bonding nggak di childhoodnya dia. Jadi kamu tahu bagaimana men-treatment dia begitu. Jadi, kamu ngerasa juga dia nggak bisa menyelami kamu, nggak support sama sekali. So, kamu seperti menyerah ya. But I think this is a project from the universe. Ini saran ya untuk Sagittarius. Energi Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Agustus 2023. Clarify please. Clarify. Agustus 2023 saran. Thank you, my darling angels. Thank you. Solar plexus chakra ini fear ya. It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive way. Sih, kamu tinggalin dia. Kamu ketakutan. Kamu udah sadar ini hubungan toksik. Jadi kamu tinggalin dia. Gak support kamu. Ada ketakutan. Dan akhirnya kamu bersikap tegas untuk mengakhiri semua drama. Bottom of the deck, Fairies. You have a strong bond with the Fairies and your life purpose involve helping Mother Earth naturally. Jadi berusaha untuk secara natural. Naturalnya ya kalau nggak cocok putus. Naturalnya ya kalau nggak satu frekuensi ya udah kelar gitu. As simple as that. Clarify, my darling angel, Sagittarius. Okay. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Agustus 2023. Clarify, please. Thank you. Okay. Impasse, kamu ganti jalanmu. Dia bukan tujuan kamu lagi. Tegas ya, kamu tegas banget. Bottom of the deck, Joy. Hal-hal yang tidak membawamu pada kebahagiaan, rasa syukur, kamu tinggalin. Itu nggak support. Itu bagus banget ya. I love you, Sagittarius. Vice versa. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.